untuk melakukan perjalanan ke dalam novel. Tapi kenapa aku melakukan perjalanan waktu dan menjadi penjahat? Dan mengapa para tokoh utama wanita dalam buku selalu aneh? Shen Wanxing, bukankah kau CEO wanita yang dingin dan menyendiri? Apa maksudmu dengan tersenyum padaku setiap hari? Dan kau, Su Xingyu, bukankah kau membenci kejahatan? Jika kau tidak datang untuk menghancurkanku, apa yang kau tunggu? Qin Shaoming merasa sedikit lelah. Mengapa begitu tidak nyaman untuk memainkan peran penjahat? Baru saja. Di kamar tidur mewah, Qin Shaoming telah berdiri di depan cermin selama hampir setengah jam. Melihat sosok tampan di cermin yang fitur wajahnya melampaui 99% orang biasa di dunia, dia masih tidak percaya bahwa sosok itu adalah dirinya sendiri. Dia jelas ingat bahwa dia begadang semalam membaca novel haram berjudul Badao Kuanglong, lalu kenapa dia tiba-tiba muncul di sini hari ini. Gigit. Selamat kepada host karena menjadi pembaca pertama yang menyelesaikan hampir 100 bab dari The Tyrant Dragon dan berhasil memicu mekanisme sistem untuk mendapatkan keuntungan bepergian ke dalam novel. Tuan rumah perlu terus memainkan karakter pemilik asli dan menyelesaikan plot sebelum kembali ke dunia nyata. Dia juga akan menerima ratusan miliar aset yang disediakan oleh sistem. Setiap kali tuan rumah menyelesaikan sebuah plot, dia akan menerima hadiah sistem. Silakan jelajahi sendiri hadiah spesifiknya. Jika tuan rumah menyerah memainkan peran tersebut, sesuatu yang sangat berbahaya akan terjadi. Harap berhati-hati. Qin Shaoming sama sekali tidak terkejut ketika suara sistem muncul. Sebagai penggemar novel garis keras yang telah membaca selama lebih dari 15 tahun, dia selalu siap untuk menyambut sistem dan sekarang, sistem telah tiba pada waktu yang tepat. Namun, yang membuatnya speechless adalah bahwa dia ingat bahwa The Tyrant Dragon telah belum selesai selama bertahun-tahun, tetapi dia sebenarnya orang pertama yang menyelesaikan membaca 100 bab dari novel ini. Novel ini telah dicintai oleh penggemar beratnya selama 15 tahun, tetapi orang lain bahkan tidak menyadari nilainya. Tidak heran semakin sedikit novel bagus saat ini. Qin Shaoming menghela napas dan menggelengkan kepalanya lalu mulai memikirkan plot novel itu. Novel ini sangat penuh gairah dan romantis. Kisah umumnya adalah bahwa Zhao Hao yang keluarganya hancur melarikan diri ke luar negeri dan diterima sebagai murid oleh bos dari kekuatan asing yang sangat kuat. Sepuluh tahun kemudian, Zhao Hao telah menjadi seorang prajurit hebat, mendapatkan ketenaran besar di luar negeri, dan dihormati sebagai Pluto. Pada saat ini, pemimpin kekuatan yang menua memutuskan untuk memilih penerus berikutnya dari antara ketiga muridnya. Siapapun yang pertama kali mempraktikkan metode cinta ajaib hingga tingkat kelima akan menjadi bos berikutnya. Teknik cinta iblis adalah seni bela diri yang sangat sulit. Bahkan dengan bakat Zhao Hao, dia hanya mampu berlatih hingga tingkat ketiga dalam 10 tahun. Tetapi setelah mencapai tingkat ketiga, kecepatan kultivasi dapat dipercepat secara drastis melalui metode khusus. Selama kamu bisa mendapatkan wanita cantik menakjubkan untuk berlatih kultivasi ganda dengan sukarela, kamu bisa langsung meningkatkan progres metode cinta magis sebanyak 1/10. Oleh karena itu, untuk berlatih seni bela diri dan membalaskan dendam keluarganya, Hades Zhao Hao akhirnya kembali ke kerajaan Xia dengan sikap mendominasi yang memicu badai berdarah. Tapi siapa yang sedang aku perankan kali ini? Tokoh antagonis dalam novel ini bernama Qin Shaoming, mungkinkah aku memerankannya? Setelah mengingat kembali plot umum dari The Tyrant Dragon, Qin Shaoming mulai meragukan identitasnya sendiri. Tiba-tiba dia memikirkan sebuah kemungkinan dan tubuhnya membeku. Ketika Qin Shaoming pertama kali membaca novel itu, dia menemukan bahwa nama penjahat dalam novel itu persis sama dengan namanya sendiri. Dia cukup bersemangat saat itu. Bagaimanapun, sangat menyenangkan bahwa namanya muncul berkali-kali dalam novel itu. Tapi Qin Shaoming sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Dalam novel, Qin Shaoming adalah seorang playboy yang seperti penjilat. Perannya adalah menyediakan berbagai materi kepada Zhao Hao untuk dipamerkan di depan tokoh utama wanita. Namun, sebagai penjahat besar, latar belakang Qin Shaoming tidak sederhana. Dia adalah putra tidak sah dari keluarga papan atas di kerajaan Xia, tetapi dia telah diasuh di keluarga kecil sejak dia masih kecil. Qin Shaoming pada awalnya tidak mengetahui identitas aslinya. Dia hanya berpikir bahwa orang tuanya sudah meninggal dan dia telah tinggal di rumah paman jauhnya sejak dia masih kecil. Seiring berjalannya plot, identitas aslinya perlahan muncul dan terus memberi Zhao Hao materi untuk menamparkan wajahnya. Jingle. Pada saat ini telepon berdering dan Qin Shaoming dengan cepat menekan tombol jawab. Shaoming, hari ini adalah kencan butamu dengan putri keluarga Shen. Kamu tidak boleh terlambat. Suara wanita lembut di telepon akhirnya membuat Qin Shaoming benar-benar memastikan identitasnya. Alur yang akan terjadi sekarang seharusnya adalah dia pergi kencan buta dengan tokoh utama wanita pertama di novel dan sang pahlawan kebetulan melihatnya mengganggunya sehingga dia membantu sang tokoh utama wanita keluar dari kesulitan meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya dan membuka jalan bagi alur selanjutnya. Bibi Qin, aku mengerti, aku akan segera pergi. Qin Shaoming menjawab dan menutup telepon.
Orang di telepon bernama Kim Sukin. Dia adalah orang yang membesarkan si penjahat dari kecil hingga dewasa. Hubungan mereka hampir seperti ibu dan anak kandung, jadi mereka tidak perlu terlalu sopan saat berbicara satu sama lain. Setelah menutup telepon, sejumlah kenangan berantakan tentang pemilik asli muncul di benak Qin Xiaoming. Tapi dia mengabaikan kenangan tak berguna ini dan perlahan serta hati-hati memilih setelan putih seksi dari lemari dan memakainya dengan sombong. Sekarang dia telah menerima kenyataan bahwa dia telah menjadi penjahat dalam novel itu. Untuk kembali ke kenyataan dan mendapatkan dana 100 miliar, dia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Cepat keluar dan datanglah ke garasi bawah tanah. Setelah secara acak memilih Ferrari model tidak dikenal dari antara banyak mobil mewah, Qin Xiaoming melaju kencang menuju kedai kopi kelas atas. Begitu dia memasuki toko, Qin Xiaoming melihat tokoh utama wanita yang akan dia temui hari ini, Shen Wanxing. Sebagai tokoh utama wanita, Shen Wanxing secara alami cantik. Bahkan tanpa dekorasi mewah dan hanya mengenakan riasan tipis, dia tetap menjadi bintang paling terang di antara kerumunan. Tetapi satu-satunya penyesalan adalah ekspresi Shen Wanxing selalu dingin seolah-olah seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin yang menggigit, membuat orang takut untuk mendekatinya. Kim Xiaoming tahu bahwa kepribadian Shen Wanxing adalah seorang presiden wanita yang dingin. Dia selalu meremehkan melakukan hal-hal yang akan menyenangkan orang lain, tetapi sekarang dia tidak bisa melakukan itu. Apakah kamu putri Paman Shen, Shen Wanxing? Kamu sangat cantik. Aku pikir tidak ada wanita dalam hidup ini yang bisa membuat jantungku berdebar lebih cepat, tetapi setelah melihatmu, jantungku tidak bisa berhenti berdebar. Qin Xiaoming berjalan cepat ke arah Shen Wanxing, matanya penuh obsesi dan dengan santai mengucapkan kata-kata cinta murahan. Dia mengarang semua kata-kata ini di tempat. Lagi pula, dia dulu membaca novel dengan sangat cepat, jadi dia hanya bisa mengingat plot umumnya saja. Dia harus mencari tahu sendiri konten spesifiknya. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah karakter penjilat dan dia tidak perlu tahu konten spesifik novelnya. Dia hanya perlu menjilatnya seperti orang gila. Muntah. Shen Wanxing sama sekali tidak tampak tergerak, malah dia merasa ingin muntah. Fakta bahwa Qin Xiaoming adalah seorang playboy sudah lama tersebar di seluruh kalangan mereka. Sungguh tak tahu malu berpura-pura menjadi orang suci sekarang. Dia enggan datang untuk kencan buta dengan Qin Xiaoming hari ini dan sekarang setelah mendengar perkataan menjijikkan Qin Xiaoming dia segera ingin pergi. Namun sebelum dia bisa mengatakan tidak, sebuah suara terdengar di telinganya. Wanita di depan saya cantik, tapi ekspresinya seperti es batu. Saya merasa dingin, bahkan hanya berdiri di sini. Saya tidak tahu apa bagusnya wanita seperti ini. Apakah untuk menghemat tagihan AC di musim panas? Saya tidak tahu kapan Pluto akan muncul jadi saya harus menyelesaikan acara ini segera karena saya harus pergi berkendara setelah bekerja. Wow, akhirnya aku sampai juga di dunia fiksi dan aku anak orang kaya generasi kedua, aku harus menikmati diriku sendiri. Siapa yang berbicara? Shen Wanxing melihat sekeliling dengan bingung. Tamu terdekat berada 2 meja jauhnya dari mereka, jadi tidak mungkin suara itu mencapai telinganya sejelas itu. Dan dia selalu merasa bahwa suara ini sangat mirip dengan suara playboy di depannya. Namun Qin Xiaoming di depannya tidak mengatakan sepatah kata pun. Bab 2 saat menghadapi dilema, sang protagonis tampil mendominasi. Wanxing, maukah kau menjadi pacarku? Mulai sekarang, aku bersedia menghabiskan seluruh hidupku dengan menggenggammu di tanganku. Setelah Qin Xiaoming selesai mengeluh dalam hatinya, dia menemukan bahwa Shen Wanxing belum menolaknya dan merasa ada sesuatu yang salah. Menurut alur cerita, bukankah seharusnya wanita ini segera menolaknya dan pergi? Mungkinkah wanita ini tertipu oleh perkataan manisku? Dia tidak mungkin sebodoh itu, kan? Tidak, Shen Wanxing masih sepenuhnya terpikat oleh senyum iblis Pluto. Mungkin ada yang salah dengan otaknya. Sudah berakhir, aku sudah mengacaukan plot novelnya sejak awal. Kuharap sistem tidak akan menghapuskanku. Qin Xiaoming menjadi gelisah dan berdoa dalam hati agar Shen Wanxing menolaknya dengan cepat. Jika tidak, dia akan benar-benar tamat. Qin Xiaoming, bahkan jika semua pria di dunia ini mati, aku tidak akan pernah menjadi pacarmu, jadi lupakan saja ide ini. Juga jangan panggil aku Wanxing, kita tidak akrab satu sama lain. Setelah mendengar suara itu lagi, Shen Wanxing akhirnya memastikan bahwa suara itu berasal dari Qin Xiaoming di depannya. Meskipun dia merasa sangat ketakutan bisa mendengar suara hati Qin Xiaoming, dia bahkan lebih marah karena Qin Xiaoming tampak terobsesi di permukaan, tetapi dalam hatinya dia memperlakukannya sebagai wanita bodoh. Masih saja termanipulasi oleh rayuan gombal. Seketika Shen Wanxing menolak Qin Xiaoming dengan sangat dingin dan ingin pergi dengan tasnya. Wanxing, aku benar-benar tulus padamu, berjanjilah padaku. Qin Xiaoming malah berhenti di depan Shen Wanxing dan mengungkapkan kekagumannya dengan emosi yang besar, menyebabkan pelanggan lain di kedai kopi itu menoleh dengan ekspresi tertarik. Kita tidak bisa membiarkan Shen Wanxing pergi dulu, Hades bahkan belum tiba. Memikirkan akan dipukuli oleh Hades nanti benar-benar membuatku tidak senang. Tapi aku ingin melihat seberapa hangat senyum Pluto sampai bisa mencairkan es di depannya.
Gadis es yang cantik berubah menjadi penjilat Hades pada akhirnya. Tidak hanya dia rela menjadi salah satu selir di haremnya, dia juga bekerja keras untuk menghasilkan uang untuk Hades. TSK protagonisnya sangat menawan. Shen Wanxing melihat ekspresi Qin Xiaoming yang sangat tulus di depannya dan kemudian mendengar Qin Xiaoming mengeluh tentangnya di dalam hatinya dan dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dia benar-benar tidak tahan dengan Qin Xiaoming lagi. Dia merendahkannya di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama dia berpura-pura mencintainya. Itu menjijikkan, dia benar-benar memperlakukannya seperti orang bodoh. Dan dia luluh oleh senyuman Hades. Jika dia bisa terpesona oleh Hades nanti, dia hanya akan berdiri terbalik dan memakan kotorannya. Pergi dari sini. Tuan Muda Qin, pergilah dan curangi gadis lain. Aku tidak punya waktu untuk bermain game denganmu. Ekspresi Shen Wanxing menjadi semakin dingin dan kata-katanya berhembus seperti udara dingin ke wajah Qin Xiaoming, memaksanya untuk mundur selangkah. Namun, dia dengan cepat bereaksi, melangkah maju, dan buru-buru meraih tangan Shen Wanxing dan terus berkata dengan mesra. Wanxing, aku akui bahwa kehidupan pribadiku agak kacau sebelumnya, tetapi itu karena aku belum bertemu denganmu. Sekarang aku telah bertemu denganmu, hatiku dipenuhi olehmu dan tidak ada ruang untuk wanita lain. Aku bersumpah bahwa aku hanya akan bersikap baik padamu mulai sekarang. Pria ini sangat penyayang dan sangat tampan, setujui saja dia. Sebelum pria menemukan cinta sejati mereka, mereka cenderung melakukan kesalahan impulsif. Namun setelah menemukan cinta sejati, mereka akan menjadi stabil dan berorientasi pada keluarga dan tidak akan pernah menggoda wanita lain lagi. Beri dia kesempatan, nak. Jika seorang pria mengaku padaku seperti ini, aku pasti sudah setuju dari dulu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai berkat yang kumiliki. Para tamu lain tergerak oleh penampilan Qin Xiaoming dan mulai membelanya. Hei, aktingku sangat bagus hingga membuat penonton terharu. Sepertinya aku tidak perlu khawatir lagi novelnya menyimpang dari plot. Jangan bilang tangan CEO wanita sedingin es ini dingin membeku, sentuhannya terasa cukup nyaman. Kenapa Pluto belum datang juga? Aku hampir kehabisan antrean. Qin Xiaoming memiliki ekspresi cemas di wajahnya seolah-olah dia tidak ingin Shen Wanxing pergi tetapi dia sangat bangga di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kemampuan aktingnya bisa begitu hebat sehingga tidak ada yang menyadari bahwa dia hanya memainkan peran sebagai penjilat. Lepaskan. Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan memanggil polisi. Setelah mendengar suara hati Qin Xiaoming, Shen Wanxing akhirnya tidak bisa menahan diri untuk meraung dengan keras. Qin Xiaoming berada dalam dilema setelah mendengar ini. Jika Zhao Hao tidak datang, dia benar-benar tidak akan bisa melanjutkan aktingnya. Lepaskan gadis itu. Tepat ketika Qin Xiaoming berada dalam kesulitan, sebuah suara surgawi datang dari pintu. Qin Xiaoming melihat dengan terkejut hanya untuk melihat seorang pemuda biasa dengan tubuh tegap dan kulit sedikit gelap menunjuk ke arahnya dengan ekspresi buruk di wajahnya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, orang ini seharusnya adalah Zhao Hao, protagonis dari Naga Tiran. Siapa kamu? Apa urusanmu jika aku mengobrol dengan Wanxing? Qin Xiaoming melepaskan tangan Shen Wanxing, berdiri di depan Shen Wanxing, dan menanyai Zhao Hao dengan nada buruk. Namun, dia merasa lega di dalam hatinya. Zhao Hao akhirnya tiba. Dia bahkan tidak sepersepuluh tampan diriku. Aku tidak tahu mengapa para wanita ini menyukainya. Mereka pasti gila. Selanjutnya adalah memprovokasi Zhao Hao, tetapi aku harus mengendalikan kadarnya. Aku tidak ingin terluka dan berakhir di rumah sakit. Setelah cerita berakhir, apa yang harus kulakukan? Pergi jalan-jalan sepertinya tidak menarik, jadi sebaiknya aku pulang saja dan bermain game dan membaca novel. Aku hanya orang yang melihat ketidakadilan dan tidak tahan dengan perilaku kotormu. Wanita ini jelas sudah muak denganmu, tapi kamu masih mengganggunya dan menolak untuk membiarkannya pergi. Apa bedanya kamu dengan seorang gangster? Zhao Hao melangkah dengan langkah besar mendorong Qin Xiaoming ke samping memberinya jalan dan kemudian tersenyum pada Shen Wanxing dan berkata, Nyonya, silakan pergi tanpa khawatir. Dengan adanya aku Zhao Hao di sini, bajingan ini pasti tidak akan bisa terus mengganggumu hari ini. Senyum Zhao Hao memang sangat khas. Sudut mulutnya lebih terangkat daripada orang biasa, membuatnya terlihat sangat jahat. Shen Wanxing awalnya memiliki kesan yang sangat baik tentang bantuan Zhao Hao, tetapi ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Qin Xiaoming sebelumnya, ekspresinya langsung membeku. Apakah aku benar-benar hidup di dunia novel? Dan apakah aku akan menjadi salah satu wanita harem pria di depanku ini? Melihat senyum berlebihan pria di depannya, Shen Wanxing merinding di sekujur tubuhnya. Apakah Shen Wanxing akan terpesona oleh senyum seperti itu dan menjadi sepenuhnya mengabdi pada pria ini? Dia hanya akan melakukan hal seperti itu jika dia sudah gila. Zhao Hao mendapati bahwa Shen Wanxing ternyata terpesona oleh senyumnya dan senyumnya menjadi semakin lancang. Dia tidak menyangka bahwa begitu dia kembali ke negara Xia dia akan bertemu dengan seorang wanita cantik memukau yang cocok untuk kultivasi dan yang kebetulan membutuhkan bantuan. Ini benar-benar takdir. Bab 3 adegan pertama, sebuah penutup tirai yang sempurna. Kau pikir kau siapa? Hah? Beraninya kau menghentikanku? Kau mencari mati?
Di kedai kopi, wajah Qin Xiaoming penuh amarah dan dia ingin mendorong Zhao Hao menjauh untuk membalasnya. Namun tubuhnya yang lemah tidak sebanding dengan Zhao Hao. Dengan sedikit dorongan dari Zhao Hao, dia terhuyung dan jatuh ke belakang hingga menjatuhkan meja di belakangnya. Sempurna. Selanjutnya, inilah saatnya bagi mereka berdua untuk menambahkan informasi kontak satu sama lain. TSK, di mana si cantik es yang dijanjikan kepadamu? Dalam sekejap mata, dia berhasil didekati oleh orang asing. Kenapa aku tidak menemukan sesuatu yang salah ketika pertama kali membaca novelnya? Seperti yang diharapkan dari protagonis, selama dia menyerang dengan senyum iblis khasnya, tidak peduli betapa cantiknya dirimu, dia akan menaklukkanmu. Qin Xiaoming terduduk dengan menyedihkan di tanah dikelilingi oleh puing-puing yang berserakan. Matanya dipenuhi dengan kobaran amarah saat dia melihat Zhao Hao. Namun, dia merasa bahagia di dalam hatinya. Tidak peduli apa, babak pertama akan segera selesai. Dia seharusnya bisa mendapatkan hadiah sistem selanjutnya. Apa kau tahu siapa aku beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Sudah kubilang begitu aku tahu identitasmu, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Berakting selalu harus memiliki awal dan akhir. Qin Xiaoming mengabaikan rasa malunya sendiri dan terus berbicara kasar kepada Zhao Hao dengan cara yang pengecut. Saya tidak akan pernah mengubah nama atau marga saya, ini Zhao Hao. Jika kamu punya nyali, datang dan temukan aku dan aku akan mengambil. Zhao Hao tersenyum ke langit tidak peduli dengan ancaman Qin Xiaoming dan langsung menyebutkan namanya. Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan Qin Xiaoming dan menunjukkan senyum iblis lagi kepada Shen Wanxing sambil berkata dengan lembut. Nyonya, jangan takut padanya, saya di sini untuk mengurus semuanya, dia tidak bisa menyakiti Anda. Saya akan mengawal Anda pergi sekarang. Shen Wanxing masih merasa sulit untuk menerima kenyataan bahwa dia hanyalah karakter dalam sebuah novel. Dia mengangguk dengan lesu dan berjalan lurus menuju pintu. Dia hanya ingin pulang dan menenangkan diri. Kamu tidak perlu mengantarku, aku punya mobil sendiri dan bisa pulang. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Di luar di tempat parkir, Shen Wanxing menghentikan Zhao Hao dan bersiap untuk pergi sendiri. Setelah mendengar apa yang ada di benak Qin Xiaoming, dia tidak lagi ingin berhubungan dengan Zhao Hao. Oke, bisakah kita menambahkan kontak? Aku pikir pria tak tahu malu barusan pasti tidak akan berhenti melecehkanmu. Jika iya, hubungi saja aku dan aku akan datang menyelamatkanmu secepat mungkin. Zhao Hao mendapati bahwa Shen Wanxing tidak mengundangnya untuk masuk ke mobil dan ada sedikit kekecewaan di matanya. Namun, dia dengan cepat menyembunyikan ekspresinya dan berbicara dengan tulus. Tidak perlu, jika dia melecehkan saya lagi, saya akan menelepon polisi. Shen Wanxing mengetahui bahwa Zhao Hao benar-benar ingin menambahkan informasi kontaknya seperti yang dikatakan Qin Xiaoming. Wajahnya langsung menjadi dingin dan dia langsung menolak Zhao Hao dengan nada kasar. Tanpa memberi Zhao Hao kesempatan untuk berbicara, dia membanting pintu mobil hingga tertutup, menginjak pedal gas, dan mobil mewah merah itu melaju kencang. Saya suka memiliki temperamen. Rasanya menyenangkan menaklukkan wanita seperti ini. Zhao Hao melihat bagian belakang mobil yang pergi dan senyum jahat perlahan muncul di sudut mulutnya. Plutonya sedang berada di luar negeri dan semua jenis wanita berebut untuk bisa tidur dengannya. Sekarang setelah dia kembali ke China dan gagal dalam percobaan pertamanya, alih-alih membuatnya marah, itu justru membangkitkan minatnya. Wanita Plutonya harus memiliki kepribadian yang sangat kuat. Putra ketiga, pergilah periksa latar belakang wanita itu, saya ingin semua informasinya dalam 1 hari. Sebagai Raja Neraka, Zhao Hao tentu saja tidak kembali sendirian. Seorang pemuda berpakaian hitam segera datang dari belakang setelah Shen Wanxing pergi. Baik, Pluto. Pria muda berpakaian hitam itu menjawab dengan hormat sambil menatap Zhao Hao dengan mata penuh kekaguman. Kamu duluan saja, aku akan pergi menyewa rumah sendiri. Zhao Hao melambaikan tangannya dan menyuruh saudara berpakaian hitam itu pergi dengan cepat. Dia sendiri berencana mencari tempat tinggal di kota Shanghai. Jika Qin Xiaoming ada di sini, dia pasti akan mengeluh lagi. Pluto yang terhormat bahkan tidak punya tempat tinggal di kota Shanghai dan harus menyewa rumah yang kumuh. Pengaturan ini terlalu banyak celah. Namun, begitulah novel itu ditulis dan generasi pertama Pluto tidak punya pilihan selain berkeliling dengan skuter listrik kecilnya. Di sisi lain, Qin Xiaoming tampak agak senang setelah bangkit dari tanah. Selamat kepada host karena pertahanan +5 dan uang +10000. Sistem ini masih tahu bagaimana cara merawat orang. Mengetahui bahwa dia terlibat dalam industri berbahaya yang melawan protagonis, sistem ini juga secara khusus meningkatkan atribut pertahanannya. Untuk uang, meskipun dia memiliki lebih dari cukup uang sekarang, dia tidak bisa menghabiskannya semua. Tapi siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak uang? Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Manajer toko bergegas dan bertanya tentang kondisi Qin Xiaoming. Pakaian Qin Xiaoming menunjukkan bahwa dia kaya atau bangsawan dan mereka bukanlah orang yang mampu menyinggung kedai kopi kecil mereka. Saya baik-baik saja. Saya minta maaf karena menjatuhkan meja Anda, saya akan memberikan uang sebagai kompensasi. Sekarang para protagonis sudah pergi, Qin Xiaoming secara alami tidak perlu berakting lagi dan telah kembali ke karakter aslinya. Tidak, selama kamu baik-baik saja, kamu tidak perlu membayar kami uang sepeser pun. Manajer itu tidak berani menerimanya dan menolak berulang kali.
Qin Xiaoming kaya dan dia tidak membahas jumlah kompensasi tertentu dengan manajer. Dia hanya memindai kode QR di meja dan memasukkan angka 10.000. Betul sekali, ada gengsi dan kekayaan dalam membuat harta karun di dunia fiksi ini. Zifu Bao tiba 10.000 yuan. Jumlah yang disetorkan ke sistem dibacakan oleh resepsionis dengan terkejut dan semua tamu mendengarnya dengan jelas. Sialan 10.000 dolar untuk sebuah meja dan beberapa mangkuk. Itu terlalu mahal. Baru saja melihat perilaku gigi pria ini, saya pikir dia seorang playboy tetapi sekarang sepertinya dia jelas berpendidikan. Pria tampan, itu kerugiannya jika wanita itu tidak menyukaimu. Bagaimana pendapatmu tentangku? Kemurahan hati Qin Xiaoming mengejutkan semua tamu dan kesan mereka terhadap Qin Xiaoming berubah dengan cepat. Bagaimana bisa orang yang begitu murah hati dan berbudaya melakukan hal seperti menggoda seorang wanita? Qin Xiaoming tersenyum tipis mengabaikan keheranan semua orang dan berjalan lurus keluar dari toko. Dia sangat kotor sekarang jadi sebaiknya dia mencari tempat pemandian untuk membersihkan diri dan mencari gadis muda untuk memijatnya. Akting itu sangat sulit, kamu harus menghargai dirimu sendiri dengan baik. Setelah malam yang menyenangkan, hari berikutnya datang dengan cepat. Qin Xiaoming datang bekerja di perusahaan pagi-pagi sekali hari ini. Perusahaan ini dimiliki oleh keluarga paman Qin Xiaoming tetapi pamannya, Han Feilong, jarang mengelola urusan perusahaan sekarang. Semuanya dikelola oleh saudara perempuan nominal Qin Xiaoming, Han Feifei. Sepupu saya, Han Feifei, berusia 30 tahun ini. Dia sangat cerdas dalam hal keuangan. Dia mengubah perusahaan telepon seluler ini, yang awalnya hanya perusahaan kelas menengah, menjadi salah satu dari 4 merek telepon seluler utama di negara ini. Dia sangat cakap dan banyak akal. Di saat yang sama, Han Feifei juga merupakan salah satu selir yang direncanakan Zhao Hao. Posisi Qin Xiaoming saat ini di perusahaan adalah wakil presiden, tetapi itu hanya gelar nominal. Dia tidak melakukan pekerjaan nyata dan tidak datang ke perusahaan sekali setiap 10 hari atau setengah bulan. Tetapi hari ini Qin Xiaoming tahu bahwa Han Feifei akan memintanya untuk pulang makan malam ini, jadi dia datang ke perusahaan lebih awal untuk memeriksa waktu. Selain itu, dia sendiri sangat penasaran tentang bagaimana rupa yang disebut sebagai saudara perempuannya itu. Bab 4 Penemuan Sepupu Han Feifei. Saat itu pukul 9, dengan suara sepatu kulit, sesosok wanita setinggi sekitar 165 meter masuk dari luar. Halo Bapak Han. Semua karyawan perusahaan menyapa wanita itu dengan sopan. Wanita itu juga sedikit mengangguk dan ekspresi wajahnya melembut. Jelas ini adalah sepupu dari manajer umum perusahaan saat ini, Qin Xiaoming, yaitu Han Feifei. Dia memang cantik tapi dia berpakaian terlalu ketat dan kamu tidak bisa melihat lekuk tubuhnya sama sekali. Dia juga memakai kacamata berbingkai hitam yang sangat tidak modis. Tidak heran aku masih tidak bisa menemukan pria di usia 30. Ternyata ini adalah gaya berpakaianku sehari-hari. Gaya Pluto benar-benar tidak terduga. Dia bisa langsung menyukai wanita kuno seperti itu. Aku benar-benar mengaguminya. Namun jika dia berganti menjadi pakaian profesional dan berdandan dengan hati-hati, daya tarik wanita ini mungkin akan meningkat secara eksponensial. Qin Xiaoming melihat melalui pintu kantor dan melihat Han Feifei mengenakan setelan yang agak longgar tetapi merasa sangat kecewa. Dia pikir Han Feifei akan secantik dan secerah Shen Wanxing tetapi dia tidak menyangka dia akan berpakaian kuno seperti itu. Siapa yang berbicara? Han Feifei baru saja berjalan ke pintu kantornya dan hendak membukanya ketika dia mendengar serangkaian suara mengeluh tentangnya dan suara-suara itu sangat familiar. Namun setelah melihat sekeliling, Han Feifei tidak menemukan orang lain di sekitarnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk menepuk kepalanya karena bingung. Aku bertanya-tanya apakah aku terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini dan berhalusinasi. Qin Xiaoming datang ke kantor saya sebentar, ada yang ingin saya sampaikan. Ketika dia memasuki perusahaan barusan, Han Feifei melihat bahwa pintu kantor Qin Xiaoming sudah terbuka. Meskipun dia sangat penasaran mengapa Qin Xiaoming yang selalu menjadi pemalas dan menunggu kematian datang ke perusahaan begitu pagi. Namun dia tidak berniat untuk menjelajah lebih jauh. Dia selalu memandang rendah sifat malas dan romantis Qin Xiaoming dan dia berharap Qin Xiaoming tidak akan pernah muncul di hadapannya lagi. Kak Fei, apa ada yang salah? Qin Xiaoming bergegas ke kantor Han Feifei dengan senyum menjilat di wajahnya. Menurut deskripsi dalam novel, Qin Xiaoming telah diajari beberapa kali oleh Han Feifei sejak dia masih kecil dan Han Feifei selalu sangat takut padanya. Ketika dia dewasa meskipun dia seorang playboy di luar, dia berperilaku seperti bayi di depan Han Feifei. Bukankah ini hanya makan malam-malam ini? Silakan saja dan beritahu saya harus kembali dan bermain game setelah itu. Ceka-ceka, aku tidak punya apapun untuk dilakukan ketika pulang nanti malam, tetapi kamu dalam masalah. Orang tuamu akan memaksamu untuk menikah lagi. Ya, siapa yang tidak akan cemas jika belum menikah di usia 30 tahun? Tetapi pamanku dan yang lainnya khawatir tanpa alasan. Tidak akan lama lagi Han Feifei bertemu dengan protagonis. Saat itu mereka akan berpikir bahwa protagonis adalah pria yang baik dan layak untuk dipercayakan hidup mereka. Haha. Mendengar suara bisikan itu lagi, Han Feifei akhirnya memastikan bahwa Qin Xiaoming lah yang mengkritiknya.
Namun, ketika dia mendongak, dia menemukan bahwa Qin Xiaoming masih berdiri di depannya dengan kepala tertunduk seolah-olah kata-kata tadi sama sekali tidak diucapkan olehnya. Tepat ketika Han Feifei ingin bertanya langsung kepada Qin Xiaoming mengapa dia tahu apa yang akan dia katakan selanjutnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa seolah-olah dia kehilangan kemampuan untuk berbicara dalam sekejap. Han Feifei terkejut, pikirannya bekerja dengan cepat dan dia mencoba mengikuti instruksi Qin Xiaoming dan mulai mengatakan apa yang seharusnya dia katakan. Qin Xiaoming, ibuku memintamu untuk pulang makan malam nanti malam, jangan lupa. Benar saja, selama dia tidak menanggapi kata-kata yang tidak dapat dijelaskan yang dia dengar, dia bisa terus berbicara. Jadi, apa yang saya dengar adalah apa yang dipikirkan Qin Xiaoming. Han Feifei menemukan sebuah kemungkinan yang sedikit tidak masuk akal dan kemudian dia menjadi sangat marah. Jika apa yang dia dengar adalah pikiran batin Qin Xiaoming, bukankah itu berarti bahwa Qin Xiaoming hanya menghormatinya di permukaan tetapi sebenarnya memfitnahnya di dalam hatinya dan bahkan memanggilnya wanita tua dan ketinggalan zaman? Oke, saya mengerti. Qin Xiaoming mengangguk dengan patuh, tetapi dia sedikit bingung. Wajah wanita tua ini tampak pucat dan biru, mungkinkah ada kerabat yang datang? Sebaiknya aku menjauhi wanita ini hari ini. Akan buruk jika dia marah padaku. Qin Xiaoming setelah memikirkannya beberapa saat, aku merasa kamu tidak bisa hanya duduk diam tanpa melakukan apapun seperti ini lagi. Bagaimanapun juga, kamu adalah wakil presiden perusahaan dan kamu tidak boleh memberikan contoh buruk bagi karyawan perusahaan. Bagaimana kalau kamu pergi ke departemen layanan pelanggan nanti dan belajar cara menjawab telepon dengan staf layanan pelanggan dan memahami bisnis perusahaan? Mendengarkan keluhan batin Qin Xiaoming, ekspresi Han Feifei menjadi sedikit terdistorsi. Dengan penampilannya dan cara dia berpakaian, orang akan percaya dia baru berusia 20 tahun. Qin Xiaoming terus memanggilnya wanita tua yang benar-benar membuatnya marah. Seketika dia menekan amarahnya, tersenyum, dan dengan lembut menugaskan tugas baru kepada Qin Xiaoming. Kak Fei, bisakah aku tidak pergi? Aku tidak tahu bagaimana melakukan apapun dan itu hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah. Wajah Qin Xiaoming langsung berubah pahit dan dia memohon dengan menyedihkan. Saya harap saya bisa menghindari pekerjaan ini melalui kinerja. Namun dia tidak bisa menahan diri untuk mulai memikirkannya di dalam hatinya. Tidak ada novel yang pernah menyebutkan penjahat harus bekerja. Itu tidak ilmiah. Sungguh sulit untuk berhenti bekerja 996 di kehidupan nyata, tetapi saya masih harus bekerja di novel. Sungguh menyedihkan. Sepertinya wanita tua ini benar-benar memiliki kerabat yang datang. Sungguh nasib buruk. Aduh, penjahat sangat menyedihkan. Setelah para wanita ini menjadi harem protagonis, mereka semua peduli pada protagonis. Tidak seperti saya yang sekarang menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Tidak, kamu harus pergi. Jika kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik hari ini, gajimu akan dikurangi menjadi 50.000. Pikirkan baik-baik. Han Feifei mengepalkan jari-jarinya erat-erat, hampir menghancurkan pena di tangannya. Dia menggertakkan giginya dan bersikeras pada keputusannya dengan nada yang sangat tegas. Oke, aku akan segera ke sana. Melihat tatapan membunuh Han Feifei, Qin Xiaoming dengan bijaksana menyetujui. Wanita tua ini sudah terlalu lama melajang dan menjadi sakit. Dia memiliki temperamen yang buruk. Aku tidak mampu menyinggung perasaannya. Setelah terus mengeluh dalam hatinya, Qin Xiaoming dengan cepat meninggalkan kantor Han Feifei. Beraninya kau Qin Xiaoming mengeluh tentangku seperti itu di dalam hatimu. Han Feifei membanting pena di tangannya ke pintu dan karena masih tidak puas, dia melemparkan buku catatan di atas meja. Baru kemudian dia sedikit tenang. Jika apa yang dikatakan Qin Xiaoming benar, ini hanyalah sebuah novel dan aku ditakdirkan untuk menjadi salah satu harem protagonis. Lalu apakah perusahaan yang telah bersusah payah kukembangkan selama bertahun-tahun benar-benar melalui usahaku sendiri, bukan karena tulisan penulis? Han Feifei merosot di kursi. Ketika dia berpikir bahwa apa yang selalu ingin dia buktikan mungkin hanyalah rute yang ditetapkan oleh orang lain, hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Tapi sekarang aku bisa mendengar apa yang dipikirkan Qin Xiaoming dan tahu kemana cerita ini akan pergi, aku tidak akan mengikuti naskah lagi. Siapapun yang ingin menjadi selir protagonis boleh saja, aku tidak peduli. Setelah beberapa saat, wajah Han Feifei kembali menunjukkan semangat juang. Sekarang dia tahu alurnya, dia pasti tidak akan membiarkan hidupnya dikendalikan oleh siapapun lagi. Qin Xiaoming yang tidak tahu bahwa Han Feifei telah mengalami perubahan besar seperti itu sedang dengan gembira minum teh di departemen layanan pelanggan saat ini. Dengan posisinya sebagai wakil presiden, siapa yang berani memintanya untuk melakukan apapun? Manajer layanan pelanggan langsung menugaskannya sebuah workstation kosong dan mengirim seorang gadis muda untuk melayaninya penuh waktu. Sangat nyaman. Melihat sistem tersebut telah meningkatkan atribut kekuatannya, Qin Xiaoming sangat senang hingga hampir menangis. Kehidupan seorang penjahat ternyata masih bagus. Bahkan pergi bekerja pun sangat nyaman. Bab 5 Pluto yang tersenyum. Setelah makan siang, Qin Xiaoming tidur siang di kantor. Qin Xiaoming bangun dan pergi bekerja. Kamu masih tidak menginginkan gaji. Namun saat dia sedang tidur, dia merasa seseorang mendorong. Aku membuka mata dengan linglung dan menemukan seorang gadis seksi dengan kemeja putih dan rok profesional berdiri di depanku.
Gadis itu membuka dua kancing kemeja putihnya yang membuatnya terlihat sangat menggoda. Han Fei Fei. Ketika Qin Xiaoming melihat penampilan wanita di depannya, rasa kantuknya tiba-tiba hilang. Orang yang memanggilnya ternyata adalah Han Fei Fei. Tidak mungkin, Han Fei Fei yang berpakaian kuno di pagi hari berubah menjadi sangat seksi di sore hari. Ini terlalu menggoda, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku benar-benar meremehkannya pagi ini. Dia sangat agung. Jika dia punya sepasang stoking hitam, dia akan benar-benar tak terkalahkan. Tidak heran Pluto jatuh cinta pada Han Fei Fei pada pandangan pertama. Qin Xiaoming memandang Han Fei Fei di depannya dengan lekuk tubuhnya yang menarik dan senyum tipis di bibirnya dan hatinya sangat kacau. Ini terlalu menakutkan, apakah dia masih tidur? Han Fei Fei tersenyum dalam hati dan tidak peduli bahwa Qin Xiaoming memanggil namanya secara langsung. Qin Xiaoming terus memanggilnya wanita tua di pagi hari dan dia selalu mengingatnya. Sekarang kamu tahu kamu salah. Sekarang sudah lewat pukul 2 dan kamu belum bangun untuk pergi bekerja. Kurasa kamu tidak menginginkan gajimu lagi ya. Meskipun dia merasa sangat nyaman di dalam, wajah Han Fei Fei kembali tanpa ekspresi dan dia bertindak seperti wanita yang kuat. Oke, aku akan segera pergi. Qin Xiaoming menjawab dengan patuh. Itu hanya masalah mengubah tempat tidur, jadi tidak perlu berdebat dengan Han Fei Fei. Memiliki wajah yang tegas dapat dengan mudah membuat orang merasa jauh. Jika kamu lebih banyak tersenyum seperti yang kamu lakukan barusan, orang-orang yang mengejarmu mungkin akan berputar di sekitarmu 3 kali. Qin Xiaoming mengeluh dalam hati dan berjalan menuju departemen layanan pelanggan dengan lesu. Kehidupan seorang pekerja sangat keras dan tidak berdaya. Apakah aku benar-benar terlihat baik saat tersenyum? Setelah Qin Xiaoming pergi, Han Fei Fei buru-buru mengeluarkan cermin dari meja dan tersenyum pada dirinya sendiri di cermin. Melihat diriku di cermin dengan senyum di wajahku, aku tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan Qin Xiaoming sepertinya ada benarnya. Setelah pulang kerja sore itu, Han Fei Fei meminta Qin Xiaoming untuk pulang bersamanya di mobilnya. Qin Xiaoming tidak menolak, karena ada seseorang yang bersedia menjadi sopirnya, dia tentu saja sangat senang melakukannya. Yang membuatnya menyesal adalah Han Fei Fei kembali berganti pakaian yang sama seperti yang dia kenakan di pagi hari dan membungkus dirinya dengan erat. Faktanya Qin Xiaoming tidak tahu bahwa Han Fei Fei belum pernah naik mobil dengan Qin Xiaoming selama beberapa tahun dan hari ini adalah undangan pertama yang telah lama ditunggu-tunggu ini. Duduk di dalam mobil Qin Xiaoming menemukan bahwa Han Fei Fei tidak berniat mengobrol dengannya jadi dia mulai berpikir sendiri. Setelah mengungkapkan kasih sayangku pada Shen Wanxing malam ini, kedua keluarga harus segera mencapai kesepakatan tentang pernikahan dan Shen Wanxing akan menjadi tunangan nominalku. Lalu aku harus mulai tampil dengan es batu itu lagi. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan penulis, mengatur seorang pemuda kaya menjadi anjing penjilat seorang CEO wanita. Aduh, dengan penampilan dan kekayaanku saat ini, aku masih bukan tandingan Pluto yang tersenyum itu. Sungguh tidak adil. Pluto yang tersenyum. Han Fei Fei yang sedang mengemudi mendengar gumaman Qin Xiaoming dan tidak bisa menahan tawa. Nama Pluto terdengar sangat mendominasi tetapi aku tidak menyangka bahwa dia juga seorang anak laki-laki yang suka tertawa. Kakak Fei, apa yang kamu tertawakan? Qin Xiaoming memandang Han Fei Fei dengan tidak senang. Di dalam mobil yang sunyi, Han Fei Fei tiba-tiba tersenyum dan hampir membuatnya takut. Maaf, aku teringat sesuatu yang lucu. Han Fei Fei melambaikan tangannya dan menjelaskan dengan cepat. Qin Xiaoming tidak terlalu memikirkannya, mengumpulkan pikirannya dan melihat pemandangan di kedua sisi. Semuanya di sini sebenarnya mirip dengan kenyataan jika dia tidak tahu bahwa ini hanyalah dunia fiksi dia mungkin tidak ingin kembali. Tidak ada percakapan sepanjang jalan dan mobil segera tiba di sebuah kompleks yang sangat besar di jalan lingkar keempat. Ini adalah rumah tua keluarga Han. Fei Fei Xiaoming, kalian kembali tepat waktu, makanannya sudah hampir siap di meja. Ketika Qin Sukin melihat Han Fei Fei dan Qin Xiaoming pulang bersama, senyum lebar tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia khawatir tentang hubungan yang tegang antara Han Fei Fei dan Qin Xiaoming dalam beberapa tahun terakhir. Saya mencoba segala cara untuk menyatukan mereka berdua kembali dan hari ini sepertinya hasilnya akhirnya terlihat. Setelah Han Fei Fei dan Qin Xiaoming menyapa Qin Sukin, mereka berjalan masuk ke rumah satu demi satu. Seorang pria parubaya berusia 50-an dengan wajah tenang sudah duduk di dalam rumah. Pria parubaya ini adalah ayah Han Fei Fei, Han Fei Long. Setelah saling menyapa lagi, mereka duduk dan mulai mengobrol. Xiaoming, kamu bertemu gadis dari keluarga Shen hari ini. Apa pendapatmu tentang dia? Qin Sukin dengan cepat mengubah topik pembicaraan ke kencan buta Qin Xiaoming hari ini dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Qin Xiaoming sekarang berumur 25 tahun, tidak terlalu muda, dan sudah waktunya baginya untuk menikah. Han Fei Long juga melihat dan menyatakan keprihatinannya tentang masalah ini. Paman Bibi Qin, setelah melihat Wan Xing hari ini aku langsung jatuh cinta padanya, dia adalah malaikat paling sempurna di hatiku. Kamu harus membantuku mendapatkan pernikahan ini. Mata Qin Xiaoming segera menunjukkan kekaguman dan dia mengungkapkan pendapatnya dengan nada cemas.
Seolah-olah dia sangat takut kehilangan Shen Wanxing jika dia selangkah terlambat. Tapi dia menambahkan dalam hati diam-diam. Ini memang malaikat tetapi mungkin telah mendarat di kutub utara. Dinginnya telah menembus tulangku. Aku benar-benar tidak cukup beruntung untuk mengalaminya. Han Feifei yang sedang mendengarkan pikiran batin Qin Shaoming merasa bahwa dia telah menemukan mengapa Qin Shaoming mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Jelas bahwa Qin Shaoming adalah seorang penjelajah waktu dan karena suatu alasan dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu ke dalam tubuh Qin Shaoming. Karena beberapa aturan yang membatasinya untuk membocorkan rahasia, dia hanya dapat terus memainkan peran sesuai dengan plot asli novel. Ini juga menjelaskan mengapa Qin Shaoming mengejeknya dalam hatinya tetapi tetap mematuhi perintahnya. Dia jelas tidak menyukai Shen Wanxing tetapi dia masih berpura-pura menjadi penjilat. Kenapa wanita ini menatapku seperti itu? Apakah ada yang salah dengan penampilanku? Qin Shaoming awalnya melihat Han Feilong dan Qin Sukin dengan antisipasi tetapi dari sudut matanya dia melihat Han Feifei menatapnya dengan penuh arti dan jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Han Feifei tidak ingin mengungkap penyamaran Qin Shaoming untuk saat ini, jadi dia berpura-pura melihat ke arah lain dengan santai dan terus makan. Jangan khawatir Shaoming, serahkan masalah ini pada pamanmu. Orang tua Shen Yaohua itu sudah lama ingin punya cucu laki-laki. Asalkan aku datang melamar, dia pasti akan setuju. Han Feilong membuat janji itu dengan senyum, nadanya sangat percaya diri. Shaoming, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Kali ini Ibu Wanxing sudah berjanji padaku bahwa selama kamu suka, kamu bisa langsung menikah. Qin Sukin menambahkan kalimat juga dengan senyum bercanda di wajahnya. Ekspresi malu muncul di wajah Qin Shaoming dan dia tampak merasa malu. Han Feilong dan Qin Sukin tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat ini. Qin Shaoming belum pernah menunjukkan sikap seperti itu sebelumnya, sepertinya dia benar-benar tersentuh. Bab 6 saya lebih baik menikahi Qin Shaoming. Siapa yang akan khawatir? Shen Yaohua selalu lebih menyukai anak laki-laki daripada perempuan. Tetapi kemudian dia tidak bisa memiliki anak, jadi dia ingin menikahkan putrinya lebih awal agar dia bisa memiliki cucu. Sekarang saya dengan bersemangat menawarkan putri saya kepadanya, jadi dia pasti akan setuju. Sekarang setelah aku selesai berbicara tentang ceritaku, saatnya berbicara tentang Han Feifei. Aku sangat menantikan reaksi marah wanita tua ini. Yang Hongyu ini sepertinya memiliki pengalaman yang sama denganku. Dia juga dipukuli dengan parah oleh Hades saat kencan buta. Aku harus pergi dan melihat keseruannya ketika saatnya tiba hehe. Di ruang tamu Qin Shaoming makan dengan tenang sambil menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian dia tiba-tiba merasakan tendangan di betisnya. Qin Shaoming memandang Han Feifei yang sedang makan dengan serius dengan ragu dan sedikit tidak yakin apakah dia yang menendangnya barusan. Tetapi satu-satunya yang bisa menendangnya dari arah ini adalah Han Feifei yang sangat aneh. Feifei, sekarang giliranmu. Lihat Shaoming akan segera bertunangan, tetapi kamu bahkan belum punya pacar. Apa kamu tidak cemas? Benar saja ketika Qin Shaoming sedang mencari pembunuh yang menendangnya, Qin Sukin menatap Han Feifei dengan wajah serius dan menanyakan pertanyaan yang menusuk jiwa padanya. Ibu, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Lagi pula, aku sedang berpikir untuk memperluas perusahaan sekarang. Aku akan bicara tentang mencari pacar nanti. Menghadapi pertanyaan Qin Sukin, Han Feifei tidak berani menunjukkan ekspresi apapun dan menjelaskan tanpa daya. Masih fokus pada kariermu, bah. Ketika Pluto muncul dalam beberapa hari, kamu akan tahu betapa malunya dirimu. Tapi itu bisa dimengerti, novel itu menggambarkan dirimu belum pernah jatuh cinta selama 30 tahun, jadi sangat wajar jika merasa sedikit lapar. Qin Shaoming hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata percaya diri Han Feifei. Butuh banyak usaha untuk menahan senyumku dan tidak membiarkan orang lain melihat kekurangan itu. Tapi dia sudah tertawa dalam hatinya dan menantikan hari ketika Han Feifei akan ditampar wajahnya. Kemudian dia merasakan kaki kirinya ditendang dengan keras berulang-ulang. Qin Shaoming mengidentifikasi tersangka kali ini dan segera menoleh dengan garang. Tanpa diduga, Han Feifei sama sekali tidak merasa bersalah, tetapi menatapnya dengan garang. Qin Shaoming sejalan dengan gagasan bahwa seorang pria sejati tidak boleh berdebat dengan seorang wanita dengan cepat berpura-pura tidak terjadi apa-apa, menoleh ke belakang, dan mulai bertingkah seperti robot yang mendayung nasi. Dia menduga bahwa Han Feifei mungkin telah memperhatikan senyumnya dan itulah mengapa dia begitu kasar padanya. Kenapa kamu memelototi Shaoming? Tidak peduli apapun, kali ini kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku sudah menemukan kencan buta untukmu. Pria itu dari keluarga Yang, namanya Yang Hongyu dan dia berumur 30 tahun seperti kamu tahun ini. Terlebih lagi, dia telah menjadi manajer umum perusahaan di usia muda dengan kemampuannya sendiri, yang sangat cocok untukmu. Temui dia dalam beberapa hari jika kalian cocok, kalian bisa langsung menikah. Han Feilong pertama mengajari Han Feifei sebuah pelajaran sebelum berbicara tentang bisnis yang sebenarnya dengan nada yang tak terbantahkan. Aku tidak akan menikah. Sekarang era apa? Kamu masih mencoba mengatur pernikahan? Aku tidak setuju dengan itu. Han Feifei berdiri dengan semangat, seolah tidak takut akan keagungan Han Feilong, dan membantah dengan sengit.
Brengsek, wanita konyol ini masih bisa mengucapkan kata-kata liberal dan demokratis seperti itu. Tapi ini adalah novel dan sistem keluarga tradisional masih diikuti bagaimana kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Qin Xiaoming diam-diam menyusut ke belakang dan menjadi penonton. Dia tidak ingin pertengkaran keluarga ini memengaruhinya sebagai orang yang lewat yang tidak bersalah. Bukankah kami sudah memberimu kebebasan? Jika kamu menemukan pacar yang cocok untuk dinikahi dalam beberapa tahun ke depan, kita tidak akan kehilangan muka dan berkeliling mencari suami untukmu. Kamu bilang kami tidak akan mengatur apapun untukmu, jadi mengapa kamu tidak mencari orang yang cocok untuk dinikahi? Bisakah kamu menemukan satu orang? Han Feilong juga menjadi marah. Dia membanting meja dan memarahi Han Feifei dengan keras. Biasanya ketika seorang ayah dan anak perempuan bertengkar, Qin Sukin akan keluar untuk menghibur mereka. Tetapi hari ini Qin Sukin jelas memiliki sikap yang sama dengan Han Feilong, ingin memaksa Han Feifei untuk tunduk. Pokoknya aku tidak akan menikah. Bahkan jika aku menikahi Qin Xiaoming, aku tidak akan menikahi yang namanya Yang Hongyu itu. Melihat sikap orang tuanya, mata Han Feifei berangsur-angsur berkaca-kaca dan dia berkata dengan marah dengan wajah kaku. Puff. Ketika Qin Xiaoming mendengar ini, dia memuntahkan seteguk sup bebek tua. Bagian ini tidak ada dalam alur novel. Kenapa Han Feifei menyeret ini ke tanganku? Mungkin bagian ini terlalu remeh dan penulisnya tidak memasukkannya. Aku tidak melakukan sesuatu yang spesial hari ini jadi seharusnya tidak ada masalah. Kata-kata Han Feifei membuat Qin Xiaoming takut, tetapi setelah dianalisis dengan cermat, dia merasa bahwa dia menakut-nakuti dirinya sendiri. Han Feifei mungkin hanya mengatakannya dengan santai, tidak perlu mempermasalahkannya. Namun, yang mengejutkan Qin Xiaoming selanjutnya adalah kemarahan di wajah Han Feilong tiba-tiba menghilang setelah kata-kata marah Han Feifei. Matanya terus mengembara antara Qin Xiaoming dan Han Feifei seolah-olah dia bergantung pada kemungkinan masalah ini. Wanita tua ini membuatku celaka. Jika Han Feilong tidak membantuku melamar, seluruh rencana akan hancur. Qin Xiaoming terkejut dan tidak berani ragu. Dia dengan cepat berdiri dan menyatakan posisinya dengan tegas. Wan Xing adalah satu-satunya di hatiku sekarang. Jika orang yang kunikahi di masa depan bukanlah Wan Xing, aku lebih baik tidak menikah sama sekali. Han Feilong dan Qin Sukin sama-sama menunjukkan ekspresi keraguan di wajah mereka. Mereka semua tahu betul perilaku Qin Xiaoming sebelumnya, jadi sulit untuk percaya bahwa dia tiba-tiba menjadi begitu polos. Feifei, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Xiaoming adalah saudaramu, bagaimana kamu bisa bercanda seperti itu? Soal kencan buta berhasil atau tidak, kamu harus pergi dan melihatnya dulu. Jika tidak berhasil, kita bisa membicarakannya nanti. Meskipun Qin Sukin sangat tergoda dengan usulan Han Feifei, dia akhirnya mengurungkan niatnya setelah melihat penolakan keras Qin Xiaoming. Terlebih lagi, kepribadian Qin Xiaoming membuatnya ragu untuk mempercayakan hidup putrinya kepadanya. Dengan kata-kata Han Feifei yang mengejutkan, sandiwara keluarga ini dengan cepat mereda. Jantung Qin Xiaoming yang berdebar kencang akhirnya tenang. Dia benar-benar ketakutan tadi. Selamat kepada host kecepatan +1 uang +1000. Saat ini, perintah suara sistem berbunyi sepenuhnya menandakan bahwa acara hari ini telah selesai. Hal ini juga membuat Qin Xiaoming mengerti bahwa hanya ketika hadiah sistem tiba, dia akan dianggap benar-benar telah menyelesaikan perannya. Wanita tua ini memang seseorang yang bisa mengendalikan perusahaan besar. Dia benar-benar licik. Mengetahui bahwa Han Feilong tidak akan pernah setuju, dia masih dengan sengaja mengatakan dia ingin menikah denganku. Sekarang semuanya sudah berakhir, Han Feilong dan Qin Sukin tidak bisa lagi memaksanya untuk menikah. Dia sekarang bisa merasa tenang dan menunggu Hades turun. Hehehe, tidak peduli betapa suci dan bersemangatnya kamu sekarang, di bawah senyum jahatku, Pluto, aku akan membuatmu mekar. Setelah tenang, Qin Xiaoming menyimpulkan kekuatan kata-kata Han Feifei yang tampaknya tidak disengaja barusan. Aku tidak bisa tidak mengaguminya dalam hati. Dia memang seorang pahlawan wanita yang luar biasa. Tetapi sekuat apapun sang pahlawan wanita, ketika dia bertemu Pluto, dia tidak bisa menahan senyum jahatnya. IQ-nya menjadi negatif dan dia benar-benar jatuh cinta pada pria yang tersenyum itu. Saat Qin Xiaoming sedang menikmati pemandangan malu-malu Han Feifei bertemu Pluto di masa depan dalam benaknya, dia merasakan sakit di kaki kirinya lagi. Han Feifei, kenapa kamu terus menendangku? Qin Xiaoming tidak akan tahan lagi dan menanyai Han Feifei dengan nada buruk. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu akan mengira aku kucing yang sakit. Bab 7 Pengakuan Dimal dengan profil tinggi. Di ruang tamu, kemarahan tiba-tiba Qin Xiaoming membuat Han Feilong dan Qin Sukin menatap mereka berdua dengan bingung. Mereka masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Menghadapi pertanyaan Qin Xiaoming, Han Feifei jarang menghadapinya. Alih-alih, dia berpura-pura lemah dan menyampaikan permintaan maafnya kepada Qin Xiaoming. Wanita terlahir dengan kemampuan akting. Tidak ada yang akan percaya kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Jika keluargaku tidak ada di sini dan kamu berani memprovokasiku seperti ini, aku pasti akan membuatmu merasakan akibatnya karena telah memprovokasiku. Qin Xiaoming sangat marah. Wanita ini menendangnya beberapa kali malam ini dan dia membiarkannya begitu saja dengan hanya sebuah kecelakaan. Dia benar-benar membodohinya.
Namun di depan Han Feilong dan yang lainnya, Qin Shaoming tidak bisa marah sehingga dia hanya bisa memperlakukan paha ayam di depannya sebagai Han Feifei dan memakannya dengan lahap. Puff! Han Feifei melihat ekspresi tak berdaya dan marah Qin Shaoming dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suasana hati yang buruk sebelumnya menghilang seketika. Han Feilong dan Qin Sukin saling pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Belum lagi Han Feifei dan Qin Shaoming memiliki hubungan yang sangat dingin sebelumnya sehingga komunikasi fisik semacam ini tidak mungkin terjadi. Bahkan dengan kepribadian Han Feifei, dia tidak akan melakukan hal-hal seperti menendang orang di bawah meja atau tertawa terbahak-bahak. Kenapa Han Feifei berubah begitu banyak hanya dalam beberapa hari tidak bertemu dengannya dan hubungannya dengan Qin Shaoming menjadi begitu dekat? Namun bagaimanapun juga, itu adalah hal yang baik bahwa keduanya memiliki hubungan yang dekat. Han Feilong dan Qin Sukin tidak terlalu memikirkannya. Setelah dengan lembut memarahi Han Feifei, mereka mulai makan. 2 hari berikutnya adalah tentang Pluto Zhao Hao yang melamar posisi penjaga keamanan di perusahaan Shen Wanxing yang tidak ada hubungannya dengan Qin Shaoming. Qin Shaoming mulai melepaskan diri, dia bahkan tidak pergi ke perusahaan dan hanya bermain game di rumah selama 2 hari dia bersenang-senang. Oh, sudah waktunya untuk mulai bekerja keras lagi. Jika tidak ada penalti karena tidak memainkan peran, aku bisa bermain game di dunia ini selamanya. Di pagi hari pada hari ketiga, Qin Shaoming akhirnya harus keluar dari ruang gamenya. Kemarin keluarga Shen menyetujui proposal keluarga Han yang berarti bahwa Shen Wanxing sekarang menjadi tunangannya. Menurut alur novel, dia seharusnya pergi memberikan bunga kepada Shen Wanxing hari ini untuk menyatakan cintanya. Ayo bersiap-siap untuk dipukuli lagi. Kenakan setelan yang tampan dan sisir rambutmu menjadi gaya dewasa. Setelah Qin Shaoming menyemangati dirinya sendiri di depan cermin, dia mengendarai mobil mewahnya tanpa ragu-ragu. Setengah jam kemudian Qin Shaoming berkendara ke sebuah pusat perbelanjaan besar, Chaoyang Shopping Mall. Mall Chaoyang adalah bisnis keluarga Shen. 10 lantai bawah adalah toko komersial dan 2 lantai atas adalah tempat karyawan bekerja. Hari ini adalah hari kerja tetapi masih banyak orang yang berbelanja di mall. Qin Shaoming mengabaikan pembeli biasa dan buru-buru meminta staf untuk menyiapkan adegan cinta untuknya di lobi di lantai pertama. Sebagai seorang penjahat kaya, hari ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Shen Wanxing setelah mereka bertunangan. Tentu saja, dia tidak akan mengungkapkan cintanya dengan cara yang sederhana seperti orang biasa. Dia ingin semua orang di dunia tahu perasaannya terhadap Shen Wanxing. Adegan dengan cepat disiapkan. Di tengah aula, sebuah hati besar dibentuk menggunakan berbagai kelopak bunga. Di tengah hati itu, 99 lilin ditempatkan untuk membentuk tanda yang bertuliskan Shen Wanxing, aku menyatakanmu. Baiklah, dengan cara ini saya seharusnya dapat sepenuhnya mendemonstrasikan kepribadian menjilat anjing saya. Melihat pemandangan yang telah diatur dengan cermat, Qin Shaoming mengangguk puas. Meskipun Tuan Qin telah lajang selama lebih dari 20 tahun di dunia nyata, dia telah melihat babi berlari bahkan jika dia belum makan daging babi. Hal semacam romantis ini mudah baginya. Wow, itu sangat romantis. Aku berharap seorang pria bisa menyatakan cintanya padaku seperti itu. Bukankah ini Tuan Muda Qin? Tuan Muda Qin benar-benar punya cara untuk mengejar wanita. Siapa Shen Wanxing? Dia terlihat sangat bahagia. Aku ingat general manajer mal ini bernama Shen Wanxing. Mungkinkah orang yang sama? Ketika para pembeli di dekatnya melihat adegan romantis ini, mereka berhenti membeli apapun dan hanya berkumpul untuk menonton keseruannya. Qin Shaoming sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang lain. Dia berdiri dengan sungguh-sungguh di antara kelopak bunga dengan bunga di tangannya, menunggu Shen Wanxing tiba. Dia baru saja meminta seseorang untuk memberitahu Shen Wanxing dan dia percaya bahwa wanita itu akan segera turun. Bos Shen, ada kabar baik. Di lantai atas Mall Chaoyang, seorang gadis muda dan mungil berlari ke kantor Shen Wanxing, wajahnya penuh kegembiraan. Xiao Li, ada apa yang membuatmu begitu bahagia? Shen Wanxing menatap Xiao Li yang tampak bersemangat, tetapi ekspresinya tetap acuh tak acuh berusaha mempertahankan kepribadiannya yang dingin setiap saat. Tuan Shen, Tuan Qin sudah menyiapkan adegan lamaran di lantai pertama dan siap melamar Anda di depan umum. Xiao Li menceritakan apa yang dilihatnya dengan ekspresi gembira di wajahnya dan nada yang sangat bersemangat. Dia tidak pernah mendengar bahwa Tuan Shen punya pacar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia menyembunyikannya dengan sangat baik dan bahkan mulai melamarnya. Selain itu, Qin Shaoming sangat tampan dan sudah jelas pada pandangan pertama bahwa dia dan Tuan Shen adalah pasangan yang cocok. Jika Qin Shaoming mendengar kata-kata Xiao Li di sini, dia pasti akan berteriak karena ketidakadilan. Dia jelas hanya ingin mengungkapkan cintanya, tetapi ketika Xiao Li mengatakannya, itu menjadi lamaran. Qin Shaoming, kamu datang untuk mempermalukan aku lagi. Aku ingin melihat trik apa yang ada di lengan bajumu hari ini. Shen Wanxing menggebrak meja, wajahnya lebih dingin dari es, matanya penuh amarah. Setelah mengetahui kemarin bahwa keluarganya secara sewenang-wenang memutuskan untuk menjodohkannya dengan Qin Shaoming, dia bertengkar hebat dengan mereka. Tanpa diduga, Qin Shaoming datang kepadanya dan melamarnya lagi hari ini. Ini jelas merupakan unjuk kekuatan dan provokasi kepadanya.
Suara bising dari meja akhirnya membuat Xiao Li bereaksi. Kegembiraan di wajahnya menghilang dan berubah menjadi sangat pucat. Dia belum pernah melihat Shen Wanxing semarah ini sebelumnya. Ini jelas bukan pertanda kebahagiaan. Namun, sebelum dia bisa meminta maaf, Shen Wanxing keluar dari pintu dan langsung menuju ke lantai pertama. Di lobi di lantai pertama Chaoyang Mall, Qin Xiaoming tidak tahu bahwa Shen Wanxing sudah bergegas ke arahnya dengan marah. Tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Ini adalah efek yang dia inginkan. Saat ini dia sedang memikirkan kata-kata apa yang harus digunakan untuk mengungkapkan perasaannya. Sejak aku bertemu denganmu, berat badanku turun 2 pound karena hatiku sudah bersamamu. Sejak aku bertemu denganmu, berat badanku naik puluhan pound karena kamu sekarang berada di hatiku. Mana dari kedua kalimat ini yang harus aku pilih? Keduanya terdengar bagus. Qin Xiaoming, kamu tidak diterima di sini. Pergi dari sini segera atau aku akan menyuruh satpam menyeretmu keluar. Shen Wanxing yang sudah mencapai lantai pertama tiba-tiba merasa mual saat mendengar 2 kata pengakuan Qin Xiaoming. Dia berjalan cepat dengan wajah dingin dan nada yang sangat dingin. Bab 8 Pluto sedang diare. Di lobi lantai pertama Chaoyang Mall, Qin Xiaoming masih menyimpan kasih sayang yang mendalam di matanya setelah diusir oleh Shen Wanxing di depan umum tanpa rasa hormat sedikit pun. Wanxing, tahukah kamu apa yang paling aku sukai darimu? Qin Xiaoming bertanya kepada Shen Wanxing dengan lembut dan kemudian tanpa menunggu Shen Wanxing menjawab, dia berkata pada dirinya sendiri. Yang paling aku sukai adalah mata dinginmu. Karena aku tahu bahwa di balik mata dinginmu yang tampak acuh, tersembunyi gairah terpanas di dunia. Ini agak canggung tapi sudahlah. Asalkan aku bisa membuat Shen Wanxing jijik, tidak masalah. Ya, lihat saja aku dengan tidak senang seperti itu. Akulah penjahatnya. Tapi kenapa Shen Wanxing terlihat sedikit imut saat marah? Semakin Shen Wanxing menunjukkan ekspresi wajahnya, Qin Xiaoming semakin merasa bahagia. Ini menunjukkan bahwa penampilannya sangat sukses. Keamanan, keluarkan dia. Shen Wanxing benar-benar marah dan segera memberi isyarat kepada satpam yang berjaga di dekatnya untuk bertindak. Namun, para satpam saling pandang dengan bingung dan tidak berani maju. Orang di depan mereka adalah Tuan Muda Qin, bagaimana mungkin mereka berani memprovokasinya? Wanxing, kita sudah bertunangan, kenapa kamu masih punya masalah denganku? Aku sangat menyukaimu, tolong beri aku kesempatan. Jika kamu tidak puas denganku, aku pasti akan mengubahnya. Qin Xiaoming membuang bunga di tangannya dengan semangat, melangkah maju dan meraih tangan Shen Wanxing, lalu membuat pengakuan panjang lebar dengan nada cemas, matanya penuh ketulusan. Bahkan orang biasa yang hanya menonton dari samping pun dapat dengan mudah merasakan ketulusan Qin Xiaoming. Sialan, menjilat pantat itu sangat menjijikkan. Kenapa penjahat ini bukan tipe CEO yang mendominasi? Penjaga keamanan yang lain sudah di sini, kenapa Pluto belum datang? Dia bahkan tidak menganggap serius pekerjaannya dan dia mencoba mendekati bos. Qin Xiaoming penuh dengan kebencian terhadap Hades saat ini. Protagonisnya luar biasa, dia selalu muncul paling akhir memaksanya untuk terus berakting. Bahwa Pluto ada di sini sebagai keamanan. Setelah mendengar pikiran batin Qin Xiaoming lagi, Shen Wanxing tiba-tiba tertegun. Dia baru saja memeriksa Departemen Keamanan hari ini dan belum pernah melihat Pluto. Mungkinkah ada yang salah dengan informasi Qin Xiaoming atau inikah bukan dunia novel? Ada apa dengan wanita ini, mengapa dia tiba-tiba tidak marah lagi? Hei, aku melecehkanmu, bisakah kamu bereaksi? Apakah wanita konyol ini mulai gila lagi? Qin Xiaoming mendapati Shen Wanxing tertegun dan langsung menjadi cemas. Bagaimana kamu bisa marah di tengah pekerjaan dan kehilangan fokus? Bisakah kamu lebih profesional? Lepaskan Tuan Shen. Tepat ketika situasinya canggung, Pluto dengan seragam keamanan sekali lagi muncul dengan sikap mendominasi. Dia berjalan menghampiri Shen Wanxing yang masih linglung, mendorong Qin Xiaoming menjauh, menatapnya, dan berkata, "Kau orang yang tidak tahu malu, sekali lagi aku harus memberimu pelajaran hari ini. Ini kamu. Aku belum mengganggumu, namun kamu berani muncul di hadapanku. Kurasa kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi." Sebagai seorang penjahat, Qin Xiaoming tentu saja tidak takut pada Pluto belaka. Dia memelototi Zhao Hao dengan tatapan garang yang sama dan sama sekali tidak menyerah. Orang lain mungkin takut padamu, tetapi aku tidak takut padamu. Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk mendekati Tuan Shen. Ekspresi Zhao Hao tegas dan nadanya nyaring menunjukkan kejantanannya yang kuat. Saat dia berbicara, dia perlahan berjalan menuju Qin Xiaoming, tampak seperti akan mengambil tindakan. Aku beritahu kamu, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku kali ini, aku akan memastikan kamu tidak akan hidup melewati besok pagi. Qin Xiaoming melontarkan kata-kata kasar sambil perlahan mundur tampak seperti pengecut. Pada saat yang sama di dalam hatinya Qin Xiaoming sangat memuji Zhao Hao. Seperti yang diharapkan dari Pluto, kata-katanya sangat mendominasi. Akan jauh lebih baik jika aku menjadi Pluto, akan sangat menyenangkan untuk memainkan peran itu, tidak seperti aku merasa sangat frustrasi sekarang. Saat aku terkena nanti, aku tidak boleh membiarkanmu memukul wajahku, ini adalah sedikit harga diriku yang terakhir. Gadis es itu benar-benar tersenyum, apa yang terjadi, apakah dia terangsang oleh kehadiran heroik Pluto?
Saat Qin Shaoming mengeluh, dia memperhatikan bahwa senyum tiba-tiba muncul di sudut mulut Shen Wanxing di belakang Zhao Hao dan dia langsung penuh kekaguman pada Zhao Hao. Seperti yang diharapkan dari protagonis, hanya butuh beberapa gerakan sederhana dan mendominasi untuk mencairkan gunung es. Bagaimana kalau aku pindah hari ini? Gunakan semua trikmu, hasilnya mungkin tidak pasti. Zhao Hao melihat penampilan Qin Shaoming yang penakut dan sekali lagi menunjukkan senyum khasnya. Jika dia tidak ingin menyembunyikan diri di negara Xia, Qin Shaoming pasti sudah dipukuli sampai mati dengan satu pukulan. Zhao Hao berhenti. Tepat ketika tinju Zhao Hao sebesar karung pasir hendak mengenai Qin Shaoming, Presiden sedingin es Shen Wanxing tiba-tiba menghentikan perilaku Zhao Hao dengan suara dingin. Zhao Hao menurunkan tinjunya dan menatap Shen Wanxing dengan ekspresi bingung, tetapi dia sangat bangga dalam hatinya. Wanita ini tampak dingin dan menyendiri, menjaga jarak dengan orang-orang. Tapi dia mengingat namanya dengan jelas, yang sangat lucu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menyuruhnya berhenti? Kamu membiarkannya memukulku. Sekarang setelah selesai saya bisa pulang dan bermain game. Jangan terlalu baik wanita. Aku baru saja melecehkanmu, apa kau lupa? Qin Shaoming bingung dan tidak mengerti mengapa alurnya berubah lagi. Namun dia tidak bisa menghentikannya sehingga dia hanya bisa melihat Zhao Hao Zhao Hao, kamu adalah satpam perusahaanku, kenapa aku tidak melihatmu ketika aku memeriksa pos pagi ini? Setelah Shen Wanxing memanggil Zhao Hao kembali, yang mengejutkan semua orang, dia tidak memuji Zhao Hao, tetapi malah dengan dingin mempertanyakan Zhao Hao tentang masalah pekerjaannya. Zhao Hao juga sedikit bingung. Bagaimana bisa dia, Pluto Agung, benar-benar bekerja seperti satpam kecil? Tapi dia jelas tidak bisa mengatakan ini kepada Shen Wanxing jadi dia dengan cepat mencari alasan untuk dirinya sendiri. Saya sakit perut pagi ini dan terus pergi ke kamar mandi. Jadi apa yang terjadi barusan? Hal sebesar ini terjadi di lobi dan petugas keamanan lainnya sudah tiba. Kenapa kamu lama sekali baru sampai? Shen Wanxing tidak membiarkan Zhao Hao pergi dan terus bertanya pertanyaan berikutnya dengan kasar. Sebagai Raja Neraka, Zhao Hao tidak pernah diajari pelajaran oleh wanita seperti ini sebelumnya dan dia langsung ingin marah. Tetapi mengingat bahwa dia masih membutuhkan wanita di depannya untuk berlatih, dia hanya bisa berkata dengan ekspresi frustrasi. Saya diare hari ini. Cih, ini terlalu lucu bahkan Pluto yang perkasa bisa begitu rendah hati. Ini sepertinya bukan plot novelnya, jadi aku bertanya-tanya apakah plotnya sudah berubah. Tolong jangan lakukan itu, aku masih harus pulang. Qin Shaoming mengerahkan upaya besar untuk menekan senyum di wajahnya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa Pluto dalam novel yang selalu begitu arogan akan memiliki sisi yang begitu rendah hati. Tapi setelah tertawa dia menjadi khawatir. Bagian ini jelas tidak sesuai dengan alur cerita dalam novel. Mungkinkah dia telah mengubah alur cerita dan tidak bisa kembali ke dunia nyata? Untuk sekarang, dengan enggan aku akan mempercayaimu. Tetapi karena kamu bekerja sebagai penjaga keamanan di perusahaanku, aku harap kamu akan rajin dalam tugasmu dan tidak mengabaikannya seperti yang kamu lakukan hari ini. Setelah Shen Wanxing mendengar keluhan batin Qin Shaoming, senyum tipis muncul lagi di sudut mulutnya. Setelah Zhao Hao keluar, dia benar-benar tahu bahwa keluhan Qin Shaoming semuanya benar. Ini benar-benar dunia novel dan di dalam novel dia ditakdirkan untuk menjadi wanita Zhao Hao. Tapi sekarang dia tahu segalanya berbeda. Dia akan menjadi penguasa hidupnya sendiri. Bab 95 orang besar lagi. Wanxing, ini bunga yang aku siapkan untukmu. Ini mewakili seluruh cintaku. Aku harap kamu bisa menerimanya. Menyadari bahwa alur cerita agak di luar kendali, Qin Shaoming berpikir cepat dan mengambil bunga yang jatuh di tanah dan terus dengan rendah hati mengucapkan kata-kata cinta yang menyentuh seperti anjing. Tidakkah kamu pikir apa yang aku katakan menjijikkan? Biarkan Zhao Hao memukulku. Qin Shaoming menatap mata Shen Wanxing dengan mesra dengan cinta mengalir di matanya. Maaf, aku tidak bisa menerima itu. Perjanjian pernikahan diatur antara kamu dan keluargamu dan aku tidak menyetujuinya. Jika kamu ingin menikah, pergilah cari mereka. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku pikir kamu cukup tulus jadi kita bisa mulai dengan berteman. Yang mengejutkan Qin Shaoming, Shen Wanxing tidak menolaknya dengan tegas dengan wajah dingin kali ini, tetapi menjelaskannya kepadanya secara rinci. Ivan mengatakan dia bersedia berteman dengannya. Apa yang terjadi mengapa nada bicara Shen Wanxing terdengar sangat aneh? Kakak, di mana kepribadianmu yang dingin dan menyendiri? Qin Shaoming merasa sedikit lelah. Namun, dia bukan orang yang mudah menyerah dan dia segera berkata dengan keras dengan ekspresi kesal. Aku tidak ingin berteman denganmu, aku hanya ingin kamu menjadi pacarku. Enyahlah, Tuan Shen berkata tidak mungkin kita bersama. Jika kamu terus menggangguku, aku akan benar-benar kasar. Zhao Hao yang berdiri di dekatnya tampak memperlakukan Qin Shaoming sebagai samsak dan dia mengipasi bunga di tangan Qin Shaoming menjauh. Bagaimana mungkin orang lain bisa mendapatkan wanita yang sudah menjadi incaran Pluto? Terlebih lagi, kesombongan Shen Wanxing juga membangkitkan keinginan untuk menaklukkannya. Tidak ada wanita yang tidak bisa didapatkan olehnya, Sang Pluto. Satpam yang baik, aku akan mengingatmu. Kuharap kau masih bisa sombong besok. Qin Shaoming memelototi Zhao Hao dengan tatapan sinis di wajahnya dan mengucapkan kata-kata kasar lagi.
Kemudian dia melihat Sen Wanxing lagi dan berkata dengan lembut, Wanxing jangan khawatir, aku tidak akan menyerah, aku pasti akan membuatmu melihat ketulusanku. Setelah mengatakan itu, Qin Shaoming berbalik dan berjalan cepat menuju pintu terlihat sangat gagah. Oh, akhirnya selesai, plotnya harus kembali. Giliran saya untuk mencari seseorang untuk mengalahkan Zhao Hao malam ini, tetapi Sen Wanxing juga kebetulan muncul. Kemudian Sen Wanxing mengira orang-orang itu berencana untuk menculiknya. Tepat ketika dia tidak berdaya, Zhao Hao datang menyelamatkannya dan memukul mundur musuh dengan serangkaian pukulan. Wah, seorang pahlawan menyelamatkan seorang gadis cantik adalah cara terbaik untuk memenangkan hati seorang gadis. Aku harus pergi dan melihat pertunjukan yang luar biasa ini secara langsung malam ini. Saat dia berjalan keluar, Qin Shaoming merasa lega. Meskipun ada liku-liku, akhirnya semuanya baik-baik saja. Setelah penampilan ini, dia memiliki beberapa pemahaman dalam benaknya. Bagaimanapun ini bukanlah novel sungguhan dan karakter-karakternya tidak dapat bertindak persis seperti dalam plot novel, jadi pasti akan ada banyak situasi tak terduga. Jika dia ingin berhasil menyelesaikan peran tersebut, dia perlu meningkatkan level profesional dan kualitas psikologisnya. Selamat kepada host karena mendapatkan pertahanan plus 5 dan uang plus 50000. Benar saja seperti yang Qin Shaoming pikirkan saat dia melangkah keluar dari pintu, perintah sistem terdengar. Aku merasa tubuhku pasti menjadi lebih kuat. Aku akan bertemu Pluto besok jadi aku bisa membiarkannya melayangkan beberapa pukulan untuk melihat bagaimana hasilnya. Setelah diberkati oleh sistem lagi, Qin Shaoming jelas merasakan perubahan pada tubuhnya. Suasana hatinya menjadi lebih baik dan langkahnya menjadi lebih ringan. Kamu bertindak cukup realistis. Karena kamu ingin berakting, aku akan berakting denganmu dan melihat berapa lama kamu bisa terus berakting. Sen Wanxing melihat punggung Qin Shaoming yang pergi dan ketika dia mendengar spoiler di benak Qin Shaoming, sedikit minat muncul di matanya. Setelah menemukan kebenaran, dia percaya bahwa dia tidak akan pernah mengikuti jalan yang sama seperti di novel lagi dan kemarahan di hatinya jauh berkurang. Yang paling membuatnya tertarik sekarang adalah mengapa Qin Shaoming bekerja keras dan apa yang bisa dia dapatkan sebagai imbalan. Terlebih lagi, dia merasa cukup menarik untuk bergaul dengan Qin Shaoming. Terutama ketika dia melihat bahwa Qin Shaoming jelas tidak menyukainya di dalam hatinya tetapi harus menyenangkannya, dia sangat bahagia. Oke, ambil semua yang ada di lantai dan mulai bekerja. Sen Wanxing tersadar berkata sesuatu dengan santai dan berjalan menuju pintu lift. Sekilas, dia tidak berniat menemui Zhao Hao. Wanita, kau telah membangkitkan minatku. Seberapapun kau berlari, kau tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Melihat sosok anggun Sen Wanxing yang berjalan pergi, Zhao Hao mengepalkan tinjunya dan urat-urat di lengannya tampak samar. Namun, wajahnya masih menunjukkan ekspresi percaya diri, menunjukkan sikap Hades. Di sisi lain, Qin Shaoming telah kembali ke perusahaan dan datang ke Departemen Keamanan Perusahaan. Kali ini dia datang untuk memilih beberapa petarung yang bagus untuk memberi pelajaran kepada Zhao Hao di malam hari. Tuan Qin, apa yang bisa saya bantu? Ketika Zhao Hu kepala Departemen Keamanan melihat Qin Shaoming masuk, dia buru-buru tersenyum menjilat. Panggil petarung terbaik dari Departemen Keamanan ke sini, aku ingin mereka memberi pelajaran pada seseorang. Qin Shaoming duduk di kursi Zhao Hu tanpa ragu sedikit pun dan memberi perintah dengan nada santai. Oke, Tuan Qin, silakan minum teh dulu, saya akan segera mengambilnya. Zhao Hu tidak berani lalai. Setelah menjawab dengan hormat, dia bergegas menuju gym untuk menunjukkan betapa berdedikasinya dia. Setelah beberapa saat, 5 pria kekar hanya mengenakan rompi berjalan cepat di bawah kepemimpinan Zhao Hu. Halo Tuan Qin. Kelima pria besar itu berhenti 1 meter dari Qin Shaoming dan menyapanya dengan hormat. Bagus, tapi jumlah orangnya masih terlalu sedikit. Mari kita tambahkan 5 lagi. Qin Shaoming melihat para pria berotot itu dengan puas dan terus mengajukan permintaannya. Aku ingin tahu siapa yang ingin Tuan Muda Qin beri pelajaran? Apakah kami bertiga tidak cukup? Pria besar yang memimpin agak tidak puas dengan pengaturan Qin Shaoming. Mereka semua adalah orang-orang tangguh papan atas yang telah menerima pelatihan profesional dan masing-masing dari mereka dapat melawan 5 orang sekaligus. Mungkinkah bahkan jika kelima orang itu pergi bersama, mereka tetap tidak dapat mengalahkan musuh? Hanya ada satu orang di sisi lain dan dia saat ini adalah seorang penjaga keamanan. Tapi jangan meremehkannya karena ini, dia sangat kuat. Bahkan jika 10 dari kalian menyerangnya bersama-sama, kalian mungkin bukan tandingannya. Saya akan mentransfer 200.000 nanti sebagai pembayaran Anda. Qin Shaoming tidak ingin secara langsung memberitahu Zhao Hao tentang kekuatannya jadi dia hanya memberinya beberapa pengingat. Jangan khawatir Tuan Muda Qin, saya pasti akan membantu Anda memberi pelajaran kepada satpam itu kali ini. Masih ada orang di kota Shanghai yang berani hidup seperti Tuan Qin, mereka benar-benar sudah bosan hidup. Tuan Qin, apakah Anda menginginkan satu atau kedua kaki satpam itu? Katakan saja jumlahnya dan saya pasti akan membawanya kembali besok. Ketika orang-orang besar ini mendengar bahwa Qin Shaoming akan memberi mereka 200.000 yuan sebagai biaya, mereka segera menjadi bersemangat dan mulai menjilat Qin Shaoming.
Bahkan jika 10 orang mengambil tindakan kali ini, masing-masing dari mereka bisa mendapatkan 20.000. Anda bisa mendapatkan 20.000 yuan dengan memukuli seorang satpam biasa. Uang ini seperti memungutnya secara gratis. Tidak perlu, bertindak saja sesuai dengan situasinya. Jika kamu tidak bisa menang, larilah dan jangan menyakiti dirimu sendiri. Qin Shaoming dengan ramah mengingatkan lagi. Namun, orang-orang kuat ini bersemangat tinggi dan tidak menghiraukan kata-kata Qin Shaoming. Aku bahkan berpikir untuk berurusan dengan penjaga keamanan itu dan kemudian pergi minum bersama. Melihat ini, Qin Shaoming tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah memberikan pengingatnya. Jika orang-orang kuat ini terluka lagi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saudari Fei, kamu bekerja keras. Setelah mengatur semuanya untuk orang-orang kuat, Qin Shaoming bersiap untuk kembali ke kantornya untuk bermain game seluler sebentar. Saat melewati kantor Han Feifei, dia menyapanya dengan antusias. Saya sangat kecewa karena Han Feifei masih berpakaian sangat konservatif. Namun begitu berita tentang saya menyewa seseorang untuk memukuli Zhao Hao terungkap malam ini, gaya Han Feifei mungkin akan berubah drastis. Ketika saya memikirkan Han Feifei akan meminta maaf kepada Zhao Hao besok dan dengan mudah terpikat oleh senyumnya, saya merasa sedikit cemburu. Haruskah aku berlatih tersenyum seperti ini? Mungkin aku juga akan menemukan asmara. Saat Qin Shaoming berangsur-angsur meninggalkan kantor Han Feifei, wajah Han Feifei langsung berubah dingin dan pena di tangannya hampir patah karena genggamannya. Aku mudah terpikat oleh senyuman Zhao Hao. Besok aku ingin melihat seberapa cerah senyum Zhao Hao dan apakah itu akan membuatku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Han Feifei terdiam sejenak sebelum meletakkan pena dengan mendengus. Dia masih belum yakin, meskipun dia sudah siap, dia masih terpengaruh oleh plotnya. Zhao Hu, apa yang Qin Shaoming lakukan di Departemen Keamananmu barusan? Mengingat bahwa Qin Shaoming berkata dia akan mengirim seseorang untuk memukuli Zhao Hao malam ini, Han Feifei segera menelepon Departemen Keamanan untuk mencari tahu situasinya. Mereka benar-benar mengirim 10 orang untuk melawan Zhao Hao. Sepertinya mereka benar-benar menganggapnya sangat serius. Bagaimana kalau saya menambahkan lebih banyak informasi untuk membuat Zhao Hao semakin sengsara? Han Feifei duduk di kursi bos, amarahnya masih belum mereda. Meskipun dia belum pernah bertemu Zhao Hao sebelumnya, di bawah pengaruh Qin Shaoming, dia sudah dipenuhi dengan kebencian terhadap Zhao Hao dan memutuskan untuk melampiaskan amarahnya kali ini. Memikirkan hal ini, dia segera menelepon melalui ponsel pribadinya dan meminta dengan suara lembut. Bab 10 perkelahian di tempat parkir larut malam. Zhao Hao melawan 10 orang sendirian. Larut malam, Chaoyang Shopping Mall. Banyak lampu di gedung perkantoran terdekat telah dimatikan dan hanya karyawan dari beberapa perusahaan yang masih bekerja keras. Shen Wanxing mematikan komputer, berdiri, dan meregangkan tubuh dengan nyaman, memamerkan lekuk tubuhnya yang sempurna sepenuhnya. Sungguh membuat frustrasi memiliki begitu banyak hal untuk diurus setiap hari. Shen Wanxing dengan lelah mengeluh, mengenakan mantelnya, mengambil tas tangannya, dan dengan cepat berjalan keluar dari perusahaan. Ini sudah sangat larut, jika saya tidak pulang dan tidur, saya tidak akan bisa bangun besok. Halo, Tuan Shen, sudah sangat larut sekarang, tidak aman bagi Anda untuk keluar sendirian. Apakah Anda ingin saya mengantar Anda pulang? Ketika dia tiba di tempat parkir, Shen Wanxing tiba-tiba mendengar suara seorang pria yang hampir membuatnya takut. Ketika aku berbalik, aku menemukan bahwa itu adalah Zhao Hao yang bersembunyi di sudut sambil merokok. Ketika Shen Wanxing melihat Zhao Hao, dia segera ingat apa yang akan terjadi malam ini.